Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan saham. Nah, untuk yang pertama, untuk pembahasan saham ini kita akan mulai dengan membahas saham yang pertama, yaitu Semen Indonesia atau SMGR ya. Ya, SMGR pada hari ini ditutup naik ya, naik 2,6%. Di level harga 9.850. Di mana bila kita lihat SMGR juga mengalami sideway ya, proses sideway ya. Dan pada hari ini terlihat menguat ya, dan ini menindaklanjuti kemarin ya, menguji ulang resisten di 9.725 sampai 9.875 ya. Dapat kita lihat SMGR menguji downtrend channelnya ya. Ini ada downtrend channel yang terjadi di sini ya, di mana terbentuk lower high, dan pada hari ini diuji ulang ya. Wah, hari ini dapat kita lihat volumenya hari ini terlihat besar ya, dan dapat kita lihat volumenya mulai naik ya, setelah sebelumnya tren volumenya terlihat menurun. Nah, sekarang dapat kita lihat trennya mulai naik ya. Nah, ini berarti potensi SMGR untuk menembus resisten ini cukup kuat ya, dengan dukungan volume, dan juga kita lihat untuk MACD-nya terlihat akumulasi belinya cukup kuat ya. Kita akan tunggu besok apabila volume terus membesar ya, ini potensi besar SMGR untuk bisa menembus dari downtrend channel dan area support ini ya, area resisten ya, 9725 sampai 9875 ya. Dengan target ke depan ya untuk SMGR untuk dapat mencapai lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 10.400 ya. Nah, melihat dari tren volume dan MACD kelihatannya pergerakan SMGR cukup positif ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Carun Pokpan Indonesia ya, atau Cepin ya. Nah, Cepin pergerakannya di mana kemarin Cepin sempat menguji resistennya ya, di 6350 namun gagal ya. Terlihat di area 6350 sampai 6600 ini supply-nya masih sangat besar ya, jadi tekanan jualnya masih besar ya. Jadi hari ini Cepin tampak melanjutkan penurunan kemarin ya, dan hari ini tertahan di moving average 20-nya ya. Namun bila kita lihat ya dari MACD-nya terlihat sudah muncul tekanan jual. Nah, kita akan tunggu akankah tekanan jual ini makin membesar atau tidak ya. Nah, ya, selama Cepin masih berada ya di atas 6.125, Cepin masih punya potensi untuk rebound ya, dan menguji lagi resisten di 6350, dan apabila berhasil potensinya yaitu untuk naik lagi menuju ke 6.600. Nah, dimana untuk trennya sendiri selama jangka menengah ini dapat kita lihat masih uptrend ya. Ini dapat kita lihat dari pembentukan higher high dan higher low ya. Dan ini masih higher low. Nah, kita akan menunggu pembentukan higher high kembali ya. Oke. Saham berikutnya kita akan berpindah untuk melihat saham dari sektor
finance ya. Nah, hari ini yang kita akan bahas yaitu saham Bank Pan Indonesia atau PNBN ya. Nah, PNBN pada hari ini tampak melanjutkan kenaikannya, di mana hari ini PNBN naik ya, naik sebesar 3,8% ya, dan berhasil menembus resisten ya di 800 ya, dan tutup di 815 ya. Setelah sebelumnya terbentuk pola falling wedge ya di sini ya. Dan ini break keluar, harga keluar, dan kemudian naik ya. Nah, potensinya ya apabila besok ya, PNBN tetap bertahan di atas 800, potensinya untuk naik menuju ke resistennya ya. Resisten berikutnya yang ada di 850. Nah, ini untuk short term dia ada falling wedge. Nah, untuk jangka menengahnya ya, masih terbilang pergerakannya sideways ya. Nah, namun apabila kita lihat trennya ya, nah, trennya masih uptrend ya. Kita lihat, ini masih uptrend dengan pembentukan higher high, higher low ya, dan ini juga masih higher low ya. Jadi potensi ke depan untuk PNBN masih cukup bagus ya. Oke, saham berikutnya kita masih dalam sektor finance ya. Nah, berikutnya kita akan melihat Bank CIMB Niaga ya, atau BNGA ya. Nah, kalau BNGA trennya sudah mendekati sideways ya, karena harganya sudah flat ya, tidak ada pembentukan higher high lagi, dan low-nya sudah sama ya. Jadi polanya dia BNGA lebih ke arah dia sideways ya, dengan resisten di 850 dan supportnya ada di 720 ya. Nah, pada hari ini ya, BNGA melanjutkan kenaikannya ya, setelah kemarin dia berhasil menembus resistennya yang ada di 780. Nah, yang dapat kita lihat juga tren volumenya untuk BNGA cenderung naik lagi ya, setelah turun drastis ya di sini, setelah sebelumnya koreksi dan turun drastis. Nah, dalam 3 hari terakhir terlihat volume sudah mulai naik lagi ya, dan itu diiringi dengan kenaikan harga dari BNGA. Dan dapat kita lihat dari MACD-nya, kita dapat lihat ini akumulasi belinya mulai menguat ya. Nah, kita akan tunggu apabila volume tetap naik terus ya, BNGA potensi untuk menguji resisten di 830 ya. Dan apabila berhasil, BNGA akan golden cross di sini ya. Candlenya golden cross ya. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk pembahasan berikutnya, saya akan coba ya untuk menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam suatu grup dan channel Telegram ya. Dan juga nanti salah satu fasilitasnya nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, di mana contohnya seperti ini ya. Nanti lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya, meliputi entry plan dan juga exit plan-nya ya. Dan nanti juga kita akan selalu update ya untuk pergerakan sahamnya ke depan ya. Akankah masih oke untuk di hold atau sudah waktunya kita cut loss atau kita mulai keluar ya, menjual ya. Dan selain itu, teman-teman juga bisa merequest chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga rekan-rekan juga bisa untuk berdiskusi dan konsultasi dan tanya-tanya apapun ya yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Oke. Nah,
bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya yang akan coba kita bahas yaitu saham Ciputra Development atau CTRA ya. Nah, CTRA untuk jangka menengah terlihat masih uptrend ya. Dapat kita lihat pembentukan higher low, dan higher low kembali di sini. Terlihat CTRA masih bisa rebound ya dari uptrend channelnya ya. Jadi harga masih terjaga di dalam uptrend channelnya ya. Dan untuk jangka pendeknya ini CTRA berada di dalam suatu tren yang sideways ya. Nah, ini coba kita lihat sideways pergerakannya dengan resisten di 685 dan support area yang ada di 615 ya. Nah, hari ini pergerakan CTRA harganya open gap up ya, dan kemudian harga diturunkan sampai 640, kemudian rebound ya, ini tepat di moving average 20-nya ya, dan harga mantul lagi ke atas, tutup di 680. Nah, namun sempat menguji sampai 700 ya di sini. Namun terlihat tertekan jual lagi dan hari ini masih gagal ya CTRA untuk keluar dari trend sideways-nya ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat juga sudah hari ini 4 hari terakhir ini mulai naik ya volumenya ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jualnya terlihat tidak signifikan ya. Dan ini mulai golden cross di atas ya. Nah, kita akan tinggal menunggu konfirmasi breakout ya dari resisten ya. Nah, apabila berhasil breakout dari resisten dan ditutup di atas 685, potensi dari CTRA itu untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 735 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham sektor mining ya. Ini di sektor batubara ya. Ini hari ini kita akan coba bahas Indo Tambang Raya Megah ya, atau ITMG ya. Nah, 2 hari lalu setelah menguat cukup signifikan ya di 8.575 ya. Ini 2 hari terakhir ini ITMG tampak pullback ya, dan juga kemarin harga batubara tampak turun cukup lumayan dalam ya, sekitar 2%-an ya. Nah, ini ITMG akhirnya ikut turun ya. Hari ini turun dan tampak ini ITMG akan menguji supportnya ya. Nah, menguji supportnya yang ada di 8.000 ya. Jadi setelah dia berhasil break ya, di sini break 8.000 dan hari ini tampak dia ada pullback ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang untuk bisa melakukan spekulasi buy untuk di kisaran 8.000 ya. Nah, ada potensi setelah pullback ITMG bisa mantul lagi ya. Karena waktu break kemarin ya volumenya pun cukup bagus ya. Dan tren jangka pendeknya untuk ITMG sendiri pun masih uptrend ya. Higher low terus ya. Ini higher terus ya. Dengan target ke depan ya untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 9.000 ya untuk ITMG ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya ya, tampak akumulasi belinya cukup bagus ini ya. Terus menerus ya, akumulasinya cukup kuat ya. Dan tekanan jualnya tergolong minim ya, walaupun candlenya turunnya cukup lumayan ya. Namun kita lihat tekanan jualnya tidaklah cukup besar ya, sehingga mendorong ITMG untuk turun. Jadi selama ini masih cukup bagus pergerakannya ya, dan cenderung jangka pendek ini uptrend ya untuk ITMG.
Berikutnya kita akan melihat Bukit Asam atau PTBA ya. Nah, PTBA pergerakannya dalam 2 bulan ini ya, dari mulai Juli setelah ex dividend ini tampak pergerakannya cukup lamban ya, dan membentuk suatu trend sideways ya, dengan resisten area yang ada di kisaran 2160 sampai 2200 ya, dan support yang ada di kisaran 2000 sampai 2030. Nah, ini sempat break ya ketika IHSG diturunkan hampir sempat minus 4%, dan namun besoknya sudah bisa rebound ya, dan terjadi false break ya. Jadi trennya masih tetap sideways ya yang terjadi di PTBA ya. Nah, tampak 2 hari ini juga mengalami penurunan ya, dan tampak sudah berada di moving average 20-nya ya. Dan juga dapat kita lihat nih tekanan jualnya di MACD pun mulai muncul ya. Nah, kita harapkan support di 2000 dan di 2030 ini bisa menahan dari penurunan dari PTBA ya. Nah, apabila penurunan ini bisa tertahan ya di area support ini, ada potensi juga untuk PTBA untuk bisa mantul ya, mantul kembali untuk dapat menguji resisten sideways-nya ya, yang ada di 2160 sampai 2200. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya pada hari ini ya. Indeks IHSG ditutup di 5.233 ya, atau naik 0,8% ya. Nah, setelah kemarin menguji 5.200 ya, sempat high di 5.021. Nah, hari ini IHSG yang pada awalnya sempat tertekan akhirnya bisa menguat ya, dan menembus 5.200 dan berhasil ditutup di 5.233 ya. Nah, untuk kedepannya ya, ini IHSG ya, potensinya yaitu untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk naik menuju resisten berikutnya yang ada di 5.238 ya, sini. Dan apabila berhasil tertembus ya di bulan Agustus ini, ada potensi IHSG untuk lanjut menuju ke 5.498 ya. Ini ada gap ya di sini ya. Ini ada gap di sini, ini 5.498. Nah, dapat kita lihat ya, ini pada hari ini di bulan Agustus ini ya, kita lihat kecuali merah hari pertama ini terlihat tren IHSG cukup bagus ya, coba kita lihat ya. Kenaikannya 3 hari, ini hari pun sudah hari ketiga ya. Hari ini sudah hari ketiga naik ya, potensi ke depan cukup bagus ya untuk menuju resisten 5278 ya, terdekat ya. Dan bisa saja IHSG dapat mengulangi kenaikan ya, kenaikan panjang yang ada di akhir Mei sampai awal Juli ya. Karena pada saat ini juga saham banknya juga naik ya. Dan juga kali ini kenaikan kali ini juga saham bank juga naik ya, naik cukup agresif ya, di mana Bank Mandiri sudah di atas 6.000 ya, dan menuju ke resisten berikutnya di 6475. Dan khusus pada hari ini ya, Bank BBNI pun akhirnya berhasil break ya dari area resistennya ya di 4940 sampai 5150 ya. Dan juga BBRI ya, yang biasanya agak alot pergerakannya, pada hari ini juga lancar ya menembus resistennya di 3250, dan hari ini juga langsung menguji resisten berikutnya di 3370 ya. Dan apabila berhasil ya, BBRI besok melanjutkan kenaikannya ya, resisten berikutnya akan ada di 3670 ya untuk BRI ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat.
buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.